Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kelas 6 dalam pelajaran IPA. Nah, anak-anak, untuk materi kali ini Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak, perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Anak-anak, tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Tumbuhan berkembang biak secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Anak-anak, di sini ada gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada bakal biji, ada kelopak, ada tangkai putik, ada kepala putik, ada benang sari, ada kepala sari, dan ada mahkota. Anak-anak, bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu 1 kelopak, yang kedua mahkota, yang ketiga putik, yang keempat benang sari. Dari keempat bagian tersebut, yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini ada proses penyerbukan. Terjadi penyerbukan yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari menuju bakal biji melalui buluh serbuk sari. Terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Biji yang ditanam akan jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Anak-anak, kemudian ada macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar atau penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, anak-anak, penyerbukan itu sendiri ada perantaranya. Di antaranya 1, hewan. Contoh hewan yang bisa menjadi perantara penyerbukan yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, angin. Yang keempat, air. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru.
Perantara penyebaran biji, yang pertama manusia, kedua hewan, yang ketiga gravitasi, yang keempat angin, yang kelima air. Perkembangbiakan yang kedua adalah secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan satu induk saja. Contoh bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif: satu, spora, contohnya lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua, tunas, contohnya tumbuhan pisang dan bambu. Yang ketiga, akar tinggal, contohnya lengkuas, jahe, kunyit. Yang keempat, umbi batang, contohnya kentang, ubi jalar, bengkuang. Yang kelima, umbi lapis, contohnya bawang putih, bawang merah. Yang keenam, umbi akar, contohnya singkong, wortel. Yang ketujuh, tunas adventif, contohnya cocor bebek. Yang kedelapan, geragih, contohnya stroberi, rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif buatan, contohnya satu, cangkok, yang kedua setek, yang ketiga sambung, yang keempat okulasi, yang kelima runduk. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Kalau ada hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Nah, kemudian di sini ada soal yang harus kalian isi, nomor 1 sampai 4. Kalian tulis di buku tulis, kemudian jawabannya difotokan kepada Ibu. Anak-anak, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.